let you know. There you go. So once again, welcome to the session and then welcome to the Study in Holland online series. Di rumah aja untuk sesi kali ini. For this session, we are going to have speakers and also recruiter staff from Mastery School of Management. But before we start the show, I'm going to introduce to all of you who is going to be the speakers for the first session and also who are the colleagues from the MSN, okay? Dan pada saat sesi ini juga sangat spesial sekali karena nanti kami juga akan mengadakan kuis seputaran acara ini. Jadi bagi teman-teman yang telah hadir di sini, tolong disimak baik-baik karena akan mendapatkan merchandise eksklusif tentunya dari Nufik Neso Indonesia. Sepanjang acara ini, selain kita akan berbagi berbagai macam pengalaman dari student dan juga alumni Mastery School of Management, teman-teman juga nantinya akan bisa bertanya kepada rekan saya yaitu Julia Giuselli, Inka Didens, dan juga Steph Bolte selaku recruiter dari Mastery School of Management. Okay, so for this session, it's really special because we are having Julia and also Inka and also Steph as the recruiter staff from MSM live from Maastricht. Yeah, how are you guys? I think I just want to speak to Julia first. So how are you? How is situation over there? Hi, Maulana. Yeah, I'm fine, thanks. Yeah, situation here is slightly going better and better. Vaccination strategy is improving, and we are hoping for the best and to go back to a new normal life very soon. Welcome, everyone. I hope you enjoy everything. Me and my colleagues will also be in the chat to answer any questions during all the Cool. And then the next one, I think before we are going to the speakers, I'm going to have a chat with Inka because normally we always have offline or in-person event, but now we are here in virtual. How are you, Inka? Yes, indeed. So I wish we could do this face to face, but yeah, that's not an option today. That's why we will meet with all of you guys online. So also thank you so much for being there. Yeah, I will be helping Julia with the chat function today. So we only speak English. So feel free to ask the questions in English, but we'll manage. So we are excited to meet you today. Thank you, Inka. And then the other one, I haven't seen person for Steph. So we have Steph over here. Hi, Steph. How are you, Steph? Selamat siang. Yeah, everything okay here. Saya bisa ngobrol sedikit bahasa Indonesia juga. Jangan malu, tanya. If anything else, English is always okay. Also, hello, Ade, Bernardinas, Siti, Grace. Hello, Steph. Good to see you all again. Hello, Steph. I'm here. Yeah. So if anything, just use the chat. And thank you for being here today. Thank you. So for your information to participants, Julia, Steph, and also Inka, they are here to answer all of your questions about study in Holland, especially study in Mastery School of Management. Teman-teman bisa berbicara pakai bahasa Inggris di chat room, tapi jangan khawatir kalau misalnya bahasa Inggrisnya kurang lancar, ada rekan saya Amy yang akan mentranslate ke dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kalau misalnya mau bertanya dalam bahasa Indonesia ke Julia, Inka, atau Steph, jangan khawatir, ada Amy. Mungkin aku pengen dengar suaranya Amy. Halo Amy, apa kabar Amy? Hi everyone, good to see you all. I'm sorry I'm not opening my camera because I'm not camera ready, but yeah, good to see you all here, especially during this time, and have a great session for you all. Thank you, Amy. Baik, teman-teman, kalau begitu langsung saja kita akan memulai sesi kali ini. Mudah-mudahan teman-teman juga dalam keadaan sehat ya, apalagi dalam keadaan yang sekarang sedang menjalani PPKM darurat ya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu dan tentunya juga teman-teman bisa diberikan kesehatan ke depannya. Oke. Baik, kalau begitu saya akan segera share screen. Kita akan segera memulai acara ini. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kita berkenalan dulu dengan Nufik Neso Indonesia, di mana teman-teman pasti udah banyak tahu ya kalau misalnya
sering mengikuti acara ini setiap Rabu ataupun Jumat, tapi saya akan terus terus memberikan informasi apa itu Nuffic Neso dan juga apa yang akan kita lakukan. Oke, pada kesempatan kali ini Interactive Talk Show Studying Business and Management in the Netherlands akan menghadirkan 4 pembicara yang merupakan student dan juga alumni dari Maastricht School of Management. Pada kesempatan kali ini teman-teman akan berbincang-bincang tentang Studying Business and Management in the Netherlands. Ada Siti Nadira, nanti kita akan berkenalan, Ade Priyatni Darum, Bernardinus Edi, dan juga Grace Tandekai. Saya dengan Muhammad Taufik selaku Education Promotion Officer dari Nuffic Neso Indonesia, dan tentunya ada teman saya Eni Fumitasari selaku Student Counselor Nuffic Neso Indonesia yang tadi juga sudah berkenalan. Kami merupakan satu tim dari Education Promotion Officer yang terus-menerus memberikan informasi seputar studi di Belanda. Tidak hanya itu saja, karena NESO merupakan Netherlands Education Support Office yang berlokasi di 9 negara di seluruh dunia. Kantor pusat kami ada di Belanda, di The Hague, ya, dan ada di Meksiko, kantor-kantor yang lain ada di Brasil, India, Rusia, South Africa, Vietnam, South Korea, dan juga China. Kami merupakan non-profit organization yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan Belanda. Tugas kami tidak hanya mempromosikan studi Belanda, tapi kami juga memfasilitasi NL Knowledge, di mana melalui acara-acara kolaborasi antara Indonesia dan juga Belanda. Serta kita juga memanage scholarship programs seperti STUNET, Orange Knowledge Program, Orange List Scholarship, dan juga YouShare. Sebagai bocoran nih, 2 pembicara kita pada sore hari ini juga merupakan awardee dari OTS. Serta kita juga mensupport outgoing mobility in Indonesia. Jadi kita mengundang teman-teman dari Belanda untuk melakukan studi di Indonesia melalui program WILWE. Apabila teman-teman sudah selesai studi di Belandanya, tetap connect dan juga support Netherlands, tetap kita akan berkomunikasi dan juga tetap saling mensupport satu dengan yang lain melalui NL Alumni Network. Acara-acara seperti Orange Talk, ada Career Fair, ada kemarin kita ada Alumni and Students Network Series, itu juga menjadi kegiatan di mana kami ingin sekali menciptakan jejaring sesama alumni. Setelah itu, apabila teman-teman merasa ingin banyak bertanya tentang studi di Belanda atau bertanya tentang NESO, sangat dipersilahkan melalui channel-channel platform berikut ini, karena kami selalu melayani setiap Senin sampai dengan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 5. Telepon, WhatsApp, email, dan juga sosial media. Serta teman-teman juga bisa melakukan online counseling melalui bit.ly/ocneso, ya. Kami di sini menghadiri student counselor untuk siap melakukan online counseling. 2 waktu yang berbeda, Senin dan Selasa dari jam 3 sampai dengan jam 5, serta jam 10 sampai dengan jam 12 hari Rabu dan Kamis. Untuk digital brosur, langsung saja di-download melalui bit.ly/bb-nuffic-neso, serta pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul atau yang sering ditanyakan, langsung saja akses ke bit.ly/FAQ-nuffic-neso. Berikut yang bisa saya sampaikan ya sebelum kita akan bertanya-tanya untuk kepada keempat speaker kita ya. Tapi saya akan mulai dulu dari sesi yang pertama, yaitu adalah sesi dari Siti dan juga Ade ya yang akan saya segera panggil. Coba tunggu sebentar, akan saya panggilkan dulu. Di sini ada Ade dan juga ada bukan Siti, mohon maaf, tapi Nadira. Oke, hai Nadira dan juga Ade, selamat. Kalau bentar, aku agak kebalik-balik nih. Kalau Ade lagi ada di mana ya ceritanya ya? Aku ada di Belanda. Aku lagi di Belanda. Sekarang di Belanda. Yes, dan Nadira tentu juga lagi ada di Belanda ya. Iya, Kak. Halo, Halo. semuanya. Nadira, kalau aku boleh kasih saran, bisa diturunin sedikit layar Oh, komputernya atau sorry. layar laptopnya. Nah, jadi bisa Yeah. ya, there you go. So, good morning for Ade dan juga Nadira. Nadira merupakan awardee dari OTS dan sekarang juga baru selesai, dalam artian baru selesai kelasnya di Master in Management, ya. And also Ade merupakan alumni dari Master of Business Administration MSM. Selamat bergabung di sini. Salam kenal semuanya ya. Salam kenal. Kenal juga. Aku tuh pengen ke Nadira dulu deh. Ceritanya gimana sih Nadira? Kenapa istilahnya ya apply atau ingin menjadi salah satu mahasiswa dari MSM dan terutama mengambil jurusan Master in Management? Bisa cerita sedikit ya? Oke, jadi gini sebenarnya. Saya itu
sebenarnya punya background S1 yang berbeda banget. Saya nggak belajar bisnis, manajemen, atau ekonomik sama sekali. Jadi waktu saya kerja itu, memang relate sama background S1 saya, tapi di kantor saya itu juga kayak apa ya, mengharuskan saya untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan sama bisnis, manajemen. Lalu saya berpikir kayaknya bagus nih kalau misalnya saya ngelanjutin S2, elevate my career lah istilahnya gitu ya, untuk ngambil manajemen atau bisnis gitu. Dan waktu itu saya ingat banget, saya memang cari-cari sekolah di Eropa, terus saya jatuh hati sama Belanda. Di Belanda saya ketemu MSM. Kenapa MSM juga? Karena MSM itu program MM-nya menerima murid dengan kualifikasi pengalaman kerja kurang dari 3 tahun. Karena waktu itu saya pas banget kurang 3 tahun pengalaman kerjanya, terus menerima murid yang background S1-nya juga nggak align sama bisnis atau manajemen. Jadi menurut saya, wah pas banget nih sama tujuan saya. Kayaknya tuh semuanya tuh klik, requirement juga udah masuk. Jadi kayaknya wah pas banget deh MSM gitu kalau saya. Oke, jadi kalau aku tarik kesimpulan adalah dari Nadira ini, jangan khawatir kalau misalnya background-nya berbeda, ya. Yes, Jadi tetap betul. percaya diri aja dan tetap istilahnya goal-nya itu kemana, kan tadi kan Nadira juga kebayang kalau goalnya pengen di sekolah bisnis gitu, akhirnya tercapai. Iya. Gitu kan ya. Betul. Bagaimana dengan cerita Ade? Ya, aku tuh orang yang sangat ambisius gitu dan I have the list things before 30 gitu. Di list things before 30 itu continue my study. Sebenarnya bukan karena aku enggak. Cuman ketika kita tahu tujuan hidup kita apa, kita tuh tahu kita tuh harus gimana mencapai itu gitu. Nah, singkat story tuh 2017 aku tuh ditawarin jadi director of marketing director. And di saat itu tuh aku mikir, oke, kalau gue jadi marketing director, so what? Kan? Uang banyak. It's like ya udah gitu. Ya gue udah tahu gitu gimana how to be marketing director basically. Then I found myself kayak something not right gitu. Mungkin karena udah pada posisi yang comfort zone. Dan akhirnya mikir, no, I want to step back and take the study. Sempat ditawarin juga di beberapa universitas di Indonesia, terus kayak yang I spoke with my career coach basically, terus kata dia, ya kenapa nggak coba di luar aja gitu. Iya juga sih, kalau di Indonesia dia bilang, untuk posisi dirimu mungkin challenge-nya akan totally different dengan apa yang kamu dapatkan di Indonesia gitu. So berkat ya sering tektokan, mulailah gerilya tuh cari semua kampus di Eropa. Tahun 2017 juga alhamdulillah bisa berkesempatan liburan sambil ngelihat. Tadinya Belanda itu benar-benar nggak ada di list aku. Karena menurutku Belanda itu tujuan sekolah sejuta umat orang Indonesia gitu, dan kayak gue nggak bakal dapat banyak experience internationally gitu. Kalau seandainya ketemunya lagi orang Indonesia lagi gitu. Tapi pada saat liburan ternyata itu berasa banget kenapa harus ke Indonesia, kenapa harus ke Belanda. Selain dari sisi makanan, selain dari sisi banyak orang, karena gini, banyak orang Indonesia, Indonesian community itu banyak banget ngebantu mahasiswa dalam hal ini. Dan for instance ya, ketika aku ke Swiss, aku juga sempat ketemu sama beberapa orang student di sana dan mereka bilang I'm reaching a really depressed position gitu. Tapi ketika aku ngobrol sama orang-orang student di Indonesia, everything is better. So after that di menit-menit terakhir aku cari kampus MSM is still the best. Kenapa? Karena gini, ranking sama dari segi biaya reasonable banget. Terus dari segi beasiswa itu banyak gitu. Maksudnya gini, aku diterima juga di beberapa universitas yang lain.
HSS Paris, terus juga Vlerick di Belgium. Harganya udah gila-gilaan gitu. Meskipun mereka menawarkan 50% scholarship, itu harganya masih benar kayak sekitar 80% tuition fee-nya MSM. So money wise, I go with MSM. And here I am. I start my career, and thanks God, 2 hari lalu I signed the new contract with the new companies during this period of time. So yeah, I'm glad to join MSM. Luar biasa. Ya, nanti kita akan ke arah situ tuh, ke cerita ke situ Ya. tuh after study lah ya. Nanti kita juga ngobrol sama Bernard dan juga Grace. Ini menarik sekali. Nah, aku juga pengen lagi-lagi highlight nih apa yang tadi Ade bilang gitu kan. Memang nggak ada yang nggak mungkin kalau misalnya Universe berkata yes, pasti insya Allah akan terlaksana, karena tadi kan Grace juga kan Ade kan berlibur gitu kan ya ke Belanda, dan kayaknya langsung jatuh hati dan mendapatkan kayak pencerahan bahwa kayaknya sekolah di sini lebih enak nih studi di Belanda ya. Nah, sama buat teman-teman nih partisipan di sini, aku juga pengen highlight, tadi kita sempat ngobrol sama Nadira juga nih ya pas sebelum acara mulai, bahwa Nadira salah satu dari peserta SIH Holland Series ketika sebelum Nadira terbang ke Belanda. Guess what? Okay, before you apply to MSM, so you were the one as a participants to watch us. Is that correct, Nadira? Yes, no one knows you're gonna be like the next MSM students. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang di sini juga ada pencerahan dan sedikit memberi motivasi bahwa lagi-lagi everything is possible, dan kalau bisa ditekuni itu mudah-mudahan jadi ini ya, apa namanya, jadilah gitu kan ya, kun fayakun. Nadira, proses Nadira menjadi students di MSM itu kayak gimana? Jadi kasarnya gini, banyak nih yang nanya sama kita, how to start gitu kan ya, karena takutnya kayaknya ribet kah gitu kan, apakah dokumen dikumpulkan juga lumayan banyak gitu. Dan dari saya cerita nggak pengalaman Nadira waktu apply menjadi one of the students of MSM? Oke, sebenarnya salah satu alasannya juga kenapa akhirnya milih MSM, karena application proses di MSM itu sama sekali nggak ribet. Cuma tinggal, jadi kalau kita mau, kita kita search di website-nya MSM, tinggal kita bisa nemuin formulir pendaftarannya di situ, kita masukin kualifikasi apa aja yang mereka mau, kayak misalnya persiapin TOEFL, motivation letter, ijazah, transkrip nilai, CV, recommendation letter, and then submit, tinggal tunggu pengumuman, wawancara, segala macam. Kalau menurut aku dibanding sama sekolah yang lain, persyaratan dari MSM itu termasuk yang mudah ya, Mbak Ade ya, bener ya? Bener deh, serius. Dan gak ribet sama sekali, nggak banyak, apa ya istilahnya ya, nggak minta-minta kayak esai-esai yang gimana gitu, enggak kok sama sekali. Ribet banget, mudah banget, simple as it is, dan juga semua soft copy, apalagi sekarang juga pandemi, jadi everything's upload on the internet or online application system ya. Yes, banget. Oke, Ade bisa cerita sedikit ketika belajar menjadi salah satu mahasiswa sebagai Master of Business of Administration, apa sih yang dipelajarin? Wah, dipelajari mungkin gini, salah satu my highlighted point itu wider perspective gitu. Karirku tuh bener-bener ke marketing and communication side, tapi lebih banyak ke marketing, which is yang push gitu. Dan ketika masuk di MSM itu sedikit tune in ke wider perspective, lebih ke end-to-end business process. Kalau lu begini, lu akan begini. Kalau lu begini, lu akan begini. Tapi sebelum ke endpoint itu, harus punya dasar yang kuat. Big data analysis. Kenapa penting banget big data? Kenapa kita kalau misalkan bikin keputusan itu jangan cuma, oke, kita mau, misalkan ya, kita mau on di digital. Kenapa harus di digital? Karena lagi hype. No, lihat dulu di statistik, lihat dulu di fakta, lihat dulu di data. Ketika lu udah punya right data itu akan masukin lu ke right decision. Itu sih yang benar-benar di highlight gitu. Terus ini satu hal. Ini benar-benar slap me on my face gitu. Aku tuh orang yang nggak bisa gini ya, aku tuh punya tim. Ketika timku ngomong A, aku akan selalu bilang, sumbernya mana?
ketika lu ngomong ke gue ngasih proposal kayak begini tapi nggak jelas sumbernya, you're talking bullshit gitu. Ketika di MSM itu bener-bener semuanya, termasuk ini, semua yang kamu masukin ke assignment itu harus tahu ngambil dari mana, siapa yang ngomong, jurnalnya apa. Ketika itu diaplikasikan dengan benar, itu akan menuntut kita ke strategic position atau strategic decision yang tepat gitu. Itu sih gitu. Jadi proses itu MSM itu nggak akan ngasih tools the right decision, enggak. Tapi bukan ngasih tools the right decision, tapi lebih ke programming kita untuk mengerti runtutan end-to-end proses gitu. Ya. Itu sih. Itu yang benar-benar menurutku ya mindset, wider perspective, end-to-end proses itu sih. Ya, of course. Karena kalau kalau misalnya aku juga waktu menuntut ilmu di luar itu juga pasti kita harus dibiasakan diri untuk melihat to another perspective, ya kan ya? Yes. That's right. Okay. Sama ini sih Mas Gimana? Wandi, Nadira silakan kalau mau nambahin ya. menuntut kita untuk apa ya, critical thinking. Yes. Right. Yes. Itu sangat amat diasah sekali. Mhm. Apalagi di MSM ya. Jadi kita tuh nggak bisa kayak apa ya, kalau istilahnya orang Jawa tuh nerimo-nerimo aja. Kita tuh harus kayak debate, argumen kayak gitu. Ya. Itu yang Ya, bagus. kenapa begini Iya, ya? iya. Ya, that's Itu true. bagus That's nih. true. Apalagi buat anak-anak Indo ya. Kayaknya kita kan kalau ya di bangku pendidikan di Indo ya kurang diasah lah seperti itu kalau menurut saya. Gitu. Ya. Kalau di sini benar-benar banget. Oke, saya stop dulu di situ. Ingin sekali mengundang teman-teman yang berpartisipasi atau yang sudah hadir di sini secara virtual. If you would like to have a questions, ya itu bisa langsung ke chat box. Karena rekan-rekan saya ada Julia, Inka, dan juga Steph. Itu siap untuk menjawab pertanyaan apapun ya seputar MSM ataupun study in Holland. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin sekali memberikan pertanyaan, nggak bisa dalam bahasa Inggris, that's fine. Karena rekan saya Amy akan mentranslate ke dalam bahasa Inggris ya. And then kalau teman-teman juga mau langsung nimbrung nih untuk bertanya, itu bisa langsung juga di chatroom. Siapa tahu nanti ketika Ade dan juga Nadira lagi istirahat untuk sesi selanjutnya, bisa langsung dijawab. Jadi feel free, ini benar-benar interaktif talk show, di mana kita akan ngobrol-ngobrol keempat pembicara pada sesi kali ini. Okay, last questions for both of you. Untuk Nadira, ketika sebagai mahasiswa nih ya, pasti ini ada satu pertanyaan juga, aku benar-benar spesifik banget gitu kan ya, jauh dari Indonesia, tinggal di Belanda, gitu kan ya, udara dingin, terus bingung mau makan apa, perilakunya kayak gimana, nah itu kan agak-agak sedikit berbeda dengan ranah timur. Nah ini apa yang Nadira rasakan ketika berada di negara Eropa? Eropa khususnya Belanda ya. Kalau Yes. di Belanda, kita tuh nggak bakal ngerasa homesick banget deh. Di sini tuh di mana-mana ada restoran Indo. FYI, di supermarket aja kita bisa nemuin tempe ya di mana-mana. Di depan rumah aku, yes, bener kan Steph, right? Di depan rumah aku langsung ada kayak restoran sate lah atau segala macem gitu. Jadi kalau belajar di sini sama sekali nggak ngerasa homesick, apalagi walaupun di Maastricht, kita kota kecil ya, tapi tetap masih berasa vibe-nya di sini Indonesianya masih nggak terlalu kalah kok sama kota-kota besar di Belanda lainnya. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Oke, tapi tetap tetap enjoy dengan summer yang sekarang lagi berlangsung, Nadira? Oh iya, enjoy sekali kan hari ini. Kayaknya 2 minggu terakhir ini walaupun summer masih agak dingin deh. Oh, oke. Ya, kalau 2 minggu yang lalu agak panas, tapi ya panasnya beda lah ya. Kalau di Indo kan lembab, kalau di sini kayaknya Lebih ke kering. dry heat ya, dry heat. Iya, kayak Yes. gitu. Tapi inilah. Tetap Siap-siap enjoy. aja sih di sini apartemennya jarang yang pakai AC. Malah kayaknya nggak ada ya. Jarang banget. Kipas sudah mentok sih. Iya, udah kipas sudah mentok emang. Karena kalau AC juga lumayan mahal listriknya. Biaya pemasangannya juga mahal ya katanya. Iya, betul. Ade sebagai alumni gitu kan ya, tadi juga sudah sedikit ngasih glimpse bahwa sudah melanjutkan pekerjaan di Belanda gitu kan ya. Nah, dari Ade sendiri nih boleh nggak sedikit kasih share experience gitu kan ya. So after you finish your study,
How is it? Like, how is it? Like, did you feel like a bit struggling about how to find a job gitu kan ya? Atau ngerasa bahwa, oh oke, aku keluaran dari MSM, pede aja gitu. Nah, gimana dari Ade? Gini, satu hal lagi yang harus di-highlight, alumni perkuat jejaring, perkuat network sama alumni, perkuat jejaring sama even MSM executive class. Karena gini, aku dapat pekerjaan pertamaku itu justru sama student MBA, EMBA gitu. Dan kita tuh pertamanya sering belajar bareng gitu. Aku kan udah selesai, nah dia masih baru nih. Delalah, aku nggak tahu kalau misalnya dia itu ternyata director marketing salah satu perusahaan gede under government. Dan setelah ngobrol kita sering belajar bareng, kita sering tukar ide gitu. Dan tipikalnya gini, ketika kamu punya ide dan ketika kamu di MSM, kamu akan dikasih tahu how to define your idea dan reasonnya why gitu. Sama nih orang gitu kan, aku nggak tahu juga dia director gitu kan, ketika dia salah ya gue bilang salah, nggak kayak gitu. Kenapa lo bilang nggak kayak gitu? Karena jurnal ini bilang begini gitu. Delalah dipanggil terus yang mau nggak kerja sama gue, oh boleh gitu kan. Itu exactly 1 bulan aku defense my thesis. So aku defense thesis itu bulan Februari, bulan Maret itu udah dapat kerjaan. Jadi benar-benar cepat banget kan prosesnya. Dan di sini masalahnya dimulai. Bukan masalah sih, karena semua orang juga ngalamin. Maret, ya aku harusnya hari Rabu itu sign the contract, hari Senin lockdown. Semuanya postpone sampai akhirnya itu udah stres banget gitu, karena jatuhnya belum tanda tangan kontrak dan nggak ada yang tahu kapan bisa dimulai kan. Untungnya ibuku tuh punya catering di Indonesia, juga punya bakery gitu, jadi punya background lah untuk jadi chef. Nggak chef sih sebenarnya, nggak pernah belajar chef, tapi punya background itu. Nah di sini aku ngambil part time sementara nunggu si COVID ini selesai dulu deh. Tapi sampai sekarang kan COVID belum selesai. Waktu pas bulan September, pas setelah selesai wisuda, itu the contract, si temanku bilang, we want to continue with you because we need the digital transformation not manager tapi digital transformation consultant for our company. So ya udah, aku join ke mereka, aku bikin like end-to-end business process into digital transformation for their company. And yeah, I'm giving my report on Juni. Aku sengaja tidak meneruskan karena gini, the company is under the government gitu, dan aku tuh tipikal yang nggak bisa nunggu keputusan yang hierarkinya tinggi gitu. Terus akhirnya no, it's better for me to continue my career not in the government sector. 1 bulan, nggak sampai sebulan sih, nyari, delalah dapat. Kemarin langsung sign the contract. Kalau misalkan mau dibilang percaya diri pasti. Kedua, tapi jangan terlalu jumawa gitu. Tetap gedein network sama alumni MSM dan juga even the EMBA, karena mereka itu punya networknya gede banget gitu. Itu terus yang paling bikin susah COVID, nothing less. Ya. Okay. That's it gitu. Dan I'm very pretty sure gini pada saat COVID juga aku tuh kayak ngelamar during that May to September, karena kan kondisinya kita nggak tahu nih di company yang udah apply aku tuh akan diterusin atau enggak, karena semuanya memang masih we didn't know gitu. Aku apply ke more than 400 company. Rejection yang pertama kendalanya bahasa. Rejection yang kedua gini, karena aku apply itu dari yang benar-benar kayak fresh graduate sampai ke yang quiet up gitu. Kalau yang di level tuh fresh graduate sampai ke middle, rejection mereka adalah overqualified. You are MBA, kita nggak bisa ngebayar kamu as MBA gitu. It happens on me. Yang ketiga itu lokasi, karena lokasiku di South, tapi memang aku lebih milih di South sih. Kalau misalnya udah ke up itu lebih brutal sih gitu. So this is my personal choice, aku maunya di South.
itu ketiga, yang keempat lebih karena nggak match. That's it. So itu adalah 4 alasan kenapa company nge-reject. Pertama karena overqualify. Pertama kendala bahasa, terus overqualify. Yang ketiga karena lokasi. Yang keempat karena nggak match gitu. Right. So prepare for that. Yap. Tadi Ade bilang agak sedikit kendala bahasa itu lebih ke bahasa Belanda atau bahasa Inggris? Bahasa Belanda, karena gini, aku ngelihat kalau orang-orang yang bekerja di, for instance, accounting atau finance background, itu mereka lebih cepat dapat kerjaan. Kenapa? Karena pekerjaan mereka itu dengan angka, gitu. Sedangkan background aku tuh marketing communication, yang lebih banyak akan ngomong ke orang, atau kita bikin campaign yang kaitannya tuh ngomong ke orang Belanda gitu. Ya. Kalau misalkan aku tidak mastering si bahasa, ya susah. Nah sekarang lagi level up nih, lagi mau ambil A2, autumn baru dibuka lagi kelasnya. Itu sih. Jadi kalau misalkan untuk teman-teman di Indonesia gitu punya background finance atau accounting, di angkatan aku mereka lebih cepat dapat kerjaan dibandingin yang kayak special marketing and communication kayak aku gitu. Itu sih. Oke. Mudah-mudahan lancar tadi kursus bahasanya ya, bahasa Belandanya, jadi bisa ngobrol bahasa Belanda sama teman-teman yang ada di sana. Untuk sesi dari Adi, silahkan tambahan. Sorry, boleh nambahin nggak? Boleh banget, silahkan. Dari yang anak MM ya. Kebetulan aku kemarin lagi coba-coba untuk intern. Dan ternyata di sini aku udah agak kayak pesimis sih. Aku kan maunya HR, dan kalau aku dengar kan kalau HR di sini mintanya yang bisa Dutch lah atau yang native ya, Mbak Ade, seperti itu. Ternyata enggak juga loh, ada juga loh di sini perusahaan yang lu nggak bisa bahasa Belanda sama sekali, nggak apa-apa. Karena kita di sini perusahaan internasional. Jadi di sini tuh perusahaan banyak yang international background, jadi dia tuh nggak cuma butuh orang-orang yang Dutch native, yang bisa bahasa Belanda, yang Inggris pun oke. Dan itu proses nyari kerja di sini saya bisa bilang ini ya, cepet ya. Karena hari ini aku apply, besok deh kayak oke, besok kita interview ya, pas segala macam kayak gitu-gitu. Dan kalau menurut aku lulusan MSM itu inilah termasuk yang siap pakai. Wah, amazing. Banget, ya, aku mau tambahin ya. Ini company aku juga company Belanda yang sekarangnya yang sign the contract gitu. Itu mereka ngasih job description in Dutch gitu. Of course sekarang ada Google Translate aja dulu kalau misalnya mau tahu mereka butuhnya apa gitu. Dan ternyata waktu pas aku bilang I'm speak still very basic gitu. Tapi aku percaya dengan kualifikasi yang kalian butuhkan, I can fit it gitu. Dan mereka tuh, oh ya, oke. Di motivation letter gitu, which is yang dibantu juga sama MSM, itu fits. Dan itu cepet banget sih. Aku dapat keputusan dalam 2 minggu, udah tinggal tanda tangan kontrak. So ya, itu cepet banget gitu. Jadi memang ada beberapa kendala kayak bahasa iya, tapi nggak semua company gitu. Dan yang menjadi masalah adalah ketika si COVID, of course semua company close the door for a while gitu. Jadi waktu kemarin aku apply sampai ratusan juga ya memang belum dibuka aja gitu. Ya. Gitu sih. Betul. Well, because the pandemic situation, of course, it's really hard for all of us. Tapi mudah-mudahan situasi ini akan segera membaik dan tentunya kita juga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Untuk Adi dan juga Nadira, sesinya sudah beres. Terima kasih banyak. Ya, tapi tetap stay di sini karena ntar harus bantu-bantu kita juga pada saat Q&A session. Selanjutnya akan ada Bernard dan juga Grace yang akan berbagi cerita dan juga nanti akan menjawab pertanyaan dari Matteo. Tapi sebelum kita masuk ke sesi itu, kita akan quiz dulu nih. Kita mau bagi-bagi hadiah. So we are going to have quiz buat teman-teman yang ada di sini ya, para participants ya, not speakers. Untuk speakers harus tahan diri dulu. So for participants only, so please open kahoot.com to join, or kahoot.it I think, to join the quiz for today. Jadi bagi teman-teman yang hadir di sini, silakan buka website Kahoot untuk join, karena nanti aku akan kasih pin-nya
Jadi silakan menggunakan handphone. Jadi kalau misalnya teman-teman yang menggunakan PC nih, silakan ambil handphonenya. Nah, kalau misalnya menggunakan handphone agak tricky nih. Mungkin bisa pinjam handphone kakaknya dulu atau handphone saudaranya dulu atau siapapun ada handphone nganggur harus menggunakan handphone ya. Aku akan share screen dulu. Tunggu sebentar. Oke, Molly akan share screen untuk masuk ke Kahoot. Oke, mudah-mudahan sudah terlihat. Mungkin aku akan minta bantuan Emmy. Kalau misalnya ada apa-apa, tolong WhatsApp Emmy ya. Karena sekarang Molly sudah full screen untuk melihat Kahoot. Ya, bagi teman-teman, silakan melihat layar karena nanti akan ada pin yang tertera di sini. Jadi aku akan menunggu dulu karena lagi loading ya. Loading the game pin. Apakah sudah terlihat? Mungkin aku akan minta bantuan Amy juga untuk mengecek apakah terlihat nih pinnya. Ya, sudah. Terima kasih. Jadi Molly akan menantikan players, jadi para partisipan silahkan ketik langsung game pinnya di 866652. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung di sini ada Iman. Selamat sudah bergabung di sini. Kita akan bertanding. Tapi kita tunggu dulu ya, Aman ya. Tunggu dulu siapa-siapa saja. Ada Mateo. Selamat Mateo sudah masuk. Kita masih menantikan teman-teman untuk hadir. Di sini ada Winta. Pertanyaannya adalah seputar yang tadi kita bahas ya. Jadi nggak jauh-jauh dari apa yang sudah tadi kita sampaikan, dan mudah-mudahan teman-teman yang beruntung ada 3 orang akan mendapatkan hadiah eksklusif tentunya dari Nufik Neso Indonesia. Molly masih menantikan kurang lebih 30 detik lagi siapa-siapa saja yang akan join dan untuk bertanding di sesi kuis pada sore hari ini. Oke. Kalau begitu kita akan segera mulai ya. Siap. Kalau gitu abang sudah mulai, jadi bagi partisipan sudah selesai 30 detiknya nih, langsung kita akan start. Kita akan mulai ya. Ingat Kahoot ini cepet-cepetan ya, jadi tidak hanya benar tapi harus cepet-cepetan. So, kita lihat pertanyaan yang pertama. Apa kepanjangan dari MSM? Apakah Mastery School of Management, Master of Science in Management, aku nggak bisa ini bacanya apa, Methyl Sulfonimethane, atau Medical Science Monitor? Selamat, bagi yang jawab benar, itu adalah Mastery School of Management. Wow, Matteo, selamat ya. Selanjutnya, untuk yang kedua, di kota mana MSM terletak di Belanda? The Hague, Maastricht, Amsterdam, atau Rotterdam? That's right, MSM terletak di kota Maastricht. Sudah jelas ya? Masih dipimpin oleh Matteo. Selanjutnya, true or false? Apakah Mastery School of Management hanya menyediakan studi program MBA dan MM saja? Apakah betul atau salah? Well, jawabannya itu adalah salah. MSM menawarkan 3 MBA format seperti full-time MBA, executive MBA, online MBA, dan executive short courses. Hanya ada courses berupa ada beberapa courses yang ditawarkan berupa business and management degree ya. Selanjutnya, Matteo masih memimpin dan selamat untuk Iman dan juga Sabita yang sudah mengejar. Apa warna dari logo MSM? Apakah blue and red, black and red, black and gray, atau gray and blue? Jawabannya benar adalah black and gray, seperti yang sudah terlihat di Zoom background para speakers. Oke, Matteo masih menduduki peringkat pertama, ada Iman dan juga Sabita yang masih menduduki peringkat kedua dan ketiga. Pertanyaan selanjutnya, saat ini di Belanda sedang musim apa ya? Apakah autumn, spring, winter, or summer? Oke. Saat ini sedang musim summer atau musim panas, walaupun udaranya masih dingin seperti penuturan Nadira tadi. Next, ini juga merupakan pertanyaan terakhir. Apa kepanjangan dari NESO? Aduh, ini sih gampang banget ya, keterlaluan kalau nggak tahu. Apakah Netherlands Education Support Office, New Employee Safety Orientation, or NAFER Engineering Support Office, or even Northeast Students Organization? Ini yang salah siapa ya? Keterlaluan deh.
NESO merupakan Netherlands Education Support Office. Oke, Iman dan juga Haura lagi-lagi akan segera menyusul Matteo sepertinya. Ini pertanyaan terakhir. Negara mana yang tidak terdapat kantor NESO? Tadi kami sudah menyebutkan 9 negara. Apakah India, China, Rusia, atau Jepang yang tidak ada kantor NESO-nya? Kira-kira yang mana ya? Jepang ya. Jadi Jepang kami tidak ada kantor cabang di sana, tapi di India, Rusia, dan juga China kami ada. Kira-kira siapa yang berhasil memenangkan acara ini, sesi kali ini di Kahoot Quiz? Ada Haura di posisi ketiga, Iman di posisi pertama, dan ada Matteo. Ada Matteo di posisi yang pertama. Dan runner up ada 2021 dan juga Sabita. Selamat pada para pemenang. Kami mempunyai email kalian dan setelah acara ini akan sudah di email untuk tektokan alamat pengiriman hadiahnya. Selamat ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan ke ke sesi yang kedua, di mana pada saat ini Molly akan mengundang kedua pembicara, yaitu ada Grace Tandipayuk selaku alumni Master in Management, dan juga ada Bernardinus Edi selaku alumni dari Master in Management, Mastery School of Management. Halo, kalian berdua apa kabar? Halo, kabar baik. Halo, kabar baik, kabar baik. Kabar baik ya. Kalau aku boleh cerita dulu dong, untuk Grace, silakan berkenalan dulu sekarang lokasi ada di mana, dan juga bekerja di mana, silakan kenalan. Ya, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Grace. Saya sekarang lokasinya ada di Sulawesi. Jadi setelah saya lulus dari MSM, saya langsung balik ke Indonesia. Terima kasih. Dan Grace juga merupakan awardee dari Orange Web Scholarship, correct? Iya, benar. Oke, selanjutnya Bernard, silakan. Hai, saat ini aku lagi ada di Gading Serpong, Tangerang. Lagi kerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Ketika aku selesai dari MSM, aku nggak langsung balik, aku ikutan program Zoekjaar, or it's a search year yang dikasih dari pemerintah Belanda. So I stay in the Netherlands for 2 years before coming back. Oh, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Zoekjaar tadi itu, bahasanya udah mulai ke Belanda-Belandaan itu apa, nanti akan dibahas ya. Oke, aku akan ke Grace dulu. Grace, kan Grace ini merupakan alumni dari MSM dengan jurusan Master in Management gitu kan ya. Waktu itu Grace juga merupakan awardee dari OTS, itu tahun 2017-18 ya Grace ya? Iya benar. Itu tahun 2017. 2017, siap. Gimana Grace waktu itu pengalaman kuliah di MSM, and then you need to go back home, how did it feel? Iya, jadi awalnya aku tahu MSM dari aku ikut salah satu exhibition. Jadi ada pameran pendidikan di waktu itu di Surabaya, EHF. Kalau teman-teman tahu. Dan memang dari situ awalnya memang aku maunya jurusan bisnis karena S1ku juga dari psikologi dan aku juga anak pertama, sekaligus cucu pertama dalam keluarga dan harus kalau bagaimanapun nanti usaha orang tua yang melanjutkan adalah anak seperti itu. Dan dari situ aku lihat kesempatan. Pertama aku ketemu salah satu officer dari MSM, Ibu Hermina, dan dia welcome banget. Dan di samping Ibu Hermina itu ada agent pendidikan dari Surabaya yang ngebantu kita aplikasi dan semuanya itu serba gratis. Dan sampai sekarang pun aku masih kontak-kontakan juga dengan agen pendidikannya. Jadi teman-teman jangan berpikir ketika kita ikut agen pendidikan kita harus bayar ataupun kita nggak bakal dapat beasiswa. Karena justru pada saat itu aku ikut agen pendidikannya dan puji Tuhan aku dapat beasiswa seperti itu. Oke. Sekarang aku akan balik ke Bernard ya. Bernard, ketika kamu mengambil Master in Management di MSM, waktu itu kepikirannya kenapa nih? Udah deh MSM Master in Management aja. Apakah ada option lain waktu itu atau gimana cerita Bernard? Well, actually waktu aku mutusin untuk ambil S2 itu ketika aku lagi udah berhenti kerja ya. So before aku kerja sebagai IT, aku software developer. Kelar project besar dari sorry. That's okay. Say hi to Doggy. Hi. I have 5 dogs here right now. Wow, you have 5 dogs. Oh my yeah. So continue my story. So after that, after I quit my last job, I'm thinking like aku pengen kerja di luar. That's my motivation because I don't want to just start in Indonesia, but I want to experience and try to find like a new experience and new life and new
way to enjoy your life, something like that. So aku pertama nggak langsung cari kerja. So pada saat itu aku coba untuk nggak cari kuliah tapi cari kerja. So I'm trying to apply to a job in Canada, Australia, and the other place. And after that, in April, I'm thinking like, okay, this is too long to unemployed, right? So I'm like, yeah, it's time to move shift to look for something that can benefit for me, and then still can continue to getting my dreams, you know. Yeah. So that's why after that aku pergi juga kayak Grace. I think I'm also the same like Grace, using the same student agent, but my agent is located in Alam Sutra in Tangerang. Sama seperti Grace, is all free. Bahkan aku dapat free ticket to ke Belanda, to Netherlands for free, and also got a scholarship also from the MSM. Thank you MSM. So same like Grace, ketika aku pergi ke education fair-nya, the people there is super nice and they explain it really detailed and really intriguing with all their knowledge and their information, you know. And one more plus thing is like the world is already talking to me, because the one that handling the booth at that time is my brother teacher during his bachelor degree in Bandung. So like, so you're my brother teacher and you're also working in MSM. Nice. There you go. Look at that. What a small world. Back to Grace. Grace, waktu di Belanda nih, ini juga menyambung pertanyaan dari Mateo gitu kan ya. Grace punya pengalaman nggak nih part-time job waktu itu di sana? Sempat ngerasain nggak istilahnya kerja sambil kuliah? Jujur sama seperti yang dibilang sebelumnya, kalau di MSM itu kita nggak dianjurin part-time, karena memang itu full package banget. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, bisa dibayangkan. Terus iya, jadi full banget. Waktu itu juga sama keluarga bilang, masa sih masternya hanya setahun? Emang setahun, karena kuliahnya Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 5. Selesai kuliah pun kita tuh harus ada kerja kelompok, besok kerja kelompok sampai tengah malam. Bayangin kerja kelompok tengah malam untuk presentasi besok paginya. Jadi memang bukannya nggak bisa, tapi memang waktunya emang didedikasikan untuk kita belajar seperti itu. Oke. Tapi pas afterwards, setelah selesai kuliah juga langsung pulang, jadi tidak menggali pengalaman dalam dunia pekerjaan di sana, baik itu yang part-time ataupun internship ya? Iya, seperti itu. Okay, that's okay, it's all fine. Back to Bernard. Bernard, karena Bernard tadi udah ngomongin sedikit tentang Zukiar, bisa cerita sedikit nggak? Jadi Zukiar itu apa? Dan kalau nggak salah, ini benar sih, jadi Zukiar itu didapatkan adalah visa setelah selesai kuliah. Ya, gimana Bernard ceritanya? Ya kayak aku bilang tadi, jadi emang tujuan aku di sana adalah untuk cari kerja kan. So after I finish my degree there, aku langsung apply Zukiar ketika visa aku yang the student visa sudah mau habis. At that time the applying process is really easy. You need to pay some money first, and at that time during my year the pay is way less than the last year during the grace year. So it's like, I forgot, like 100 or 110 or something. Ya, setahu aku kayak 130 euros ya. Yeah, tapi waktu angkatan grace is kind of like 200 or almost like 300-ish. So it's kind of like really crazy that time. So yeah. Ketika ada kesempatan, aku like, okay, I'm gonna apply and try to look for a job there. And also I already prepare some tips for everyone that looking for a job or trying to get more money beside part-time. Because part-time is really crazy in Dutch. So yeah. Not really recommended that. Right, okay. Jadi bagi teman-teman nih tadi udah dibahas juga sama Bernard kalau Zukiar itu juga merupakan visa orientation year visa, di mana bagi yang sudah selesai studi di Belanda itu boleh apply untuk tinggal di Belanda, even itu mau bekerja, mau mencari atau mengurus administrasi pendidikan lanjutan yang selanjutnya itu boleh.
buka bisnis juga boleh. So Zoekjer visa is orientation year visa, di mana memperbolehkan teman-teman untuk tinggal di Belanda selama 1 tahun. Ya, sebagai informasi. Also, Ya. I want to add something. Yes. For Zoekjer, I think that's like couple company that I went to for interview doesn't know what is Zoekjer is. So probably it's better that if you can try to explain to them what the Zoekjer is, because Zoekjer actually really helping for the company to reduce the tax for paying to getting you for their employee, something like that. Jadi mereka dapat benefit juga ketika memperkerjakan pegawai yang menggunakan visa Zoekjer. But next year they need to readjust again for the tax and stuff. So exactly. Yeah, but that's like something that you can always try to remind to the company. Yeah. Well, itu juga nanti merupakan sebuah ya istilahnya hal yang menurut aku trik ya, dalam artian tips and trick, jadi supaya teman-teman juga bisa gampang cari kerja nanti kalau misalnya sudah selesai studi di Belanda. Ya, oke, Grace. Tadi kan Grace bilang ketika balik ke Indonesia gitu kan, dan dengan title Master in Management of MSM. Kira-kira karena gini loh, biasanya kalau orang-orang ngelihat wow gitu kan ya, dia luar negeri Belanda gitu kan ya, universitasnya juga bagus banget. Ada tantangan nggak sih Grace untuk mencari pekerjaan ataupun mendapatkan kesempatan untuk berkarir di Indonesia? Mungkin memang seperti yang dikatakan oleh Kak Ade ya, kita lebih sedikit overvalue seperti itu. Jadi tapi karena saya juga membantu usaha orang tua, dan karena ada background dari Belanda juga ya, jadi saya secara pribadi pun biasa diundang sebagai speaker. Terus karena saya di Sulawesi kerja juga bersama dengan government, misalnya ada seminar atau training program untuk mereka, karena saya juga fokusnya kan untuk marketing seperti itu. Jadi membantu juga small and medium enterprises back to my local community here. And saya juga sejujurnya ngajar. Jadi sambil saya jadi dosen, saya juga ngebantu orang tua. Jadi sebenarnya fleksibel banget, dan dengan kualifikasi kita pun tanpa kita ketahui orang itu sudah tahu seperti itu. Oh, dia kualitasnya seperti ini. Jadi seperti itu. Ya, jadi ya. Oke. Bernard, sekarang aku akan ngomongin masalah tentang living as student in the Netherlands. Jadi pengalaman Bernard tentang tinggal di Belanda. Sama-sama juga menyambung pertanyaan dari Matteo nih. How did you find your house? Like, how did you find your accommodation? Waktu itu pas cari akomodasinya gimana? Ada kesulitan atau enggak di Maastricht gitu kan ya? Karena lagi-lagi yang kita ketahui juga kan istilahnya nih, seluruh mahasiswa internasional kan langsung datang di saat yang bersamaan. Tentunya pasti agak sedikit challenging untuk mencari housing ataupun accommodation pada saat tahun ajaran baru. How was your experience about that? Saran dari aku ya, jangan contoh aku sih lebih tepatnya. Because when I first come to Netherlands, I don't have any housing at all. So it's like 1 month I kind of like nomad. Pindah-pindah so I'm gitu. moving from one place to the other. But the Indonesian community there is really strong. And then MSM friends at that time super nice. So I just crashing at my friend's place and then moved to the other Indonesian friends and stuff like that. Until like 1 month, I got like try to every day always go to the housing place. That time like Jules housing. Always asking to the guy there, is there any housing open and whatnot, you know? And then also always looking for in the Facebook group there, because in Facebook you can find anything in Maastricht in Netherlands. They're really strong. And also what Nadira said is really correct. Contact your PPI first, PPI Kota, PPI Maastricht, and the other city that you want to go. They definitely gonna help you to usually take over their old place. So don't be like me, be more smart and try to contact your PPI first. And then try to ask friends around and how to, ask friends to be doing the house visit and stuff, because there are also a lot of scam in Netherlands. Yeah. With the housing, because the housing is really scarce there. So yeah. Ya, waktu itu tipe housingnya atau akomodasi seperti apa? Apakah studio apartment atau? I got really lucky actually.
What is that? I got really lucky, yeah, because I'm waiting for 1 month, and then just like the universe is telling me to stay in apartment studio in Maastricht center town. So yeah, it's really crazy. And also in my place, I can get the housing benefit from the government. So I got like really crazy deals for my place. And also, it's become like a best camp for the other Indonesian student at that time. Really Right. fun. Of Really fun time. course ya, udah di tengah kota, studi apartemen pula punya sendiri gitu Yes. kan ya. Jadi you were so lucky. How about you, Grace? Gimana pengalaman housing waktu di Maastricht? Jadi step apa yang Grace waktu itu terapkan? Ya, jadi pada saat itu saya langsung mendaftar di Maastricht School of Management untuk apartemen. Jadi mereka punya paket yang namanya apart hotel juga. Jadi itu langsung next to the campus. Jadi sangat lokasinya bagus banget, hanya agak sedikit pricey ya. Tapi untuk karena saya memang fokusnya saya ke Europe itu untuk belajar, ambil pendidikan dan traveling around the Europe, dan setelah itu pulang. Jadi memang saya dedikasikan hidup saya untuk belajar. Gak apa-apa, Iya. that's fine. Iya, jadi seperti itu, dan sejujurnya bagus banget. Jadi menolong kita kalau misalnya musim bersalju atau apapun. Jadi karena satu atap ya, jadi tinggal jalan kaki aja. Terus kalau misalnya istirahat 15 menit, saya bisa pulang masak di rice cooker dan segala macamnya, memanfaatkan waktu. Jadi efektif banget lah. Tapi ini merupakan contoh yang luar biasa. Kita mendatangkan satu sisi di mana yang tolong jangan contoh saya, karena saya agak sedikit begajulan kali ya, tiba-tiba dapat sebuah lokasi yang oke banget. Tapi satu sisi ada yang ngikutin step by step-nya oke, gitu kan. Tapi lumayan pricey. Well, apapun itu jalannya itu emang luar biasa, karena lagi-lagi nih teman-teman yang sebagai partisipan yang ada di sini, ketika kita melakukan studi ke luar negeri, itu akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda. Kita akan punya cerita di akhir studi ataupun seterusnya, karena ini cerita yang bisa kita bagi dan kita share untuk menjadikan istilahnya pembelajaran buat teman-teman yang punya rencana studi di Belanda. Ini bagus banget, karena terus terang kenapa ada 4 pembicara yang kita undang kali ini akan menceritakan pengalaman mereka masing-masing supaya nih gitu kan ya teman-teman jadi terinspirasi. Nah, buat Bernard ini mungkin the last thing sebelum kita nanti masuk ke Q&A gitu kan ya. Ada pesan-pesan yang pengen disampaikan buat rekan-rekan yang hadir di sini yang tentunya punya rencana untuk studi di Belanda. Silakan Bernard. Kalian jangan khawatir untuk terkait how you gonna make for a day there, your daily income and stuff, right? Because if you cannot do the part-time, there's always another option. For me at the time, I do also the doing what you call it, participant in the research and stuff. So in front of our university, there's like a Maastricht of University for the Health and Science appliance. There they always open for their what you call it, the percobaan, right? So, and also in city center in the Maastricht University for business also, they are always open for that things also. So usually I just apply for that. You just spend like one hour during like filling a questionnaire and whatnot, right? And you get like 10 euro voucher worth of your time for 1 hour. So for one hour is really nice. Yeah. 10 euro is worth a lot. I know. Jadi teman-teman yang di sini menurut Bernard, kalau misalnya di sana jangan khawatir, banyak sekali kesempatan untuk mencari uang ya. Salah satunya menjadi partisipan untuk survei, kuesioner ataupun percobaan praktikum dari teman-teman mahasiswa yang lain. Itu pasti ada kompensasinya ya. Itu korbannya Bernard nih ya. Don't worry. All is good. All is good. Yes. Grace, ada pesan yang pengen disampaikan kepada teman-teman yang hadir di sini sebelum kita menuju ke Q&A session? Untuk teman-teman semua, kita harus fokus kepada tujuan kita. Kenapa harus kuliah di Belanda? Fokusnya tujuan kita kuliah di Belanda itu seperti apa? Karena sebagai contoh, sebagai saya, karena saya fokusnya belajar dengan untuk traveling,
Jadi lebih ditingkatkan misalnya ke misalnya pengalaman sosial atau lain sebagainya, ataupun misalnya seperti Bernard yang dia lebih fokusnya untuk misalnya cari pengalaman atau seperti itu. Jadi kita harus stick to the plan untuk menghasilkan tujuan kita supaya bisa tercapai secara maksimal seperti itu. Dan bagi saya MSM itu luar biasa karena kayak dalam sebenarnya bagi saya MSM itu termasuk sekolah kehidupan juga ya, kuliah di Belanda. Karena saya dari orang yang agak sedikit pendiam, ketika karena teman-teman saya itu kebanyakan pada raksasa semua, dalam artian background mereka tuh kuat banget, apalagi yang pada saat semester pertama saya ada satu teman saya itu dari Dubai, ada yang dari negara-negara lain tuh mereka luar biasa banget. Dan saya yang anak Indonesia yang kebanyakan pekerjaan saya karena bantu usaha keluarga, bukan yang benar-benar yang kayak terjun ke dunia organisasi secara internasional. Di situ karakter saya itu ditempa banget. Apalagi di sekolah bisnis sedikit-sedikit kita presentasi. Jadi gimana bicara depan umum itu ternyata mengasah skill saya, dan ketika saya kembali ke Indonesia, saya benar-benar menjadi pribadi yang berbeda. Dan ketika saya berhadapan dengan ribuan ataupun ratusan orang misalnya di daerah saya, itu tuh saya jadi tidak ada grogi sama sekali, dan pembawaan kita pun jadi berbeda. Pandangan hidup kita, perspektif kita ketika berinteraksi dengan orang itu pun berbeda, karena secara culture pun antara Indonesia dan Belanda jelas berbeda. Dan ketika saya pulang pun orang tua saya bertanya, oh ternyata kamu jadi disiplin ya, ternyata seperti ini. Jadi efeknya itu terlihat juga seperti itu. Jadi tidak hanya secara ilmu, tidak hanya secara pengalaman, tapi lebih kepada soft skill dan karakter kita juga, seperti itu. Terima kasih. Awesome, that's really glad to hear. Thank you Grace sudah berbagi cerita dengan kita semua. Teman-teman yang di sini juga siap-siap karena kita akan memasuki Q&A session. Jadi kepada seluruh participants yang sudah hadir di sini, silahkan untuk untuk bertanya, karena kami semua menjawab. Jadi boleh tanya ke Grace, ke Bernard, ke Nadira, Ade, even kalau pengen langsung ngobrol, or if you would like to have a conversation or discussion with Julia, Inka, and also Steph, please open your mic and then we can have discussion or even to answer your question as well, ya. Jadi kami buka sekarang langsung, kesempatan luar biasa sekali. Jadi teman-teman bisa langsung raise hand ya. Nanti Molly akan langsung dari sini untuk unmute mikrofonnya. Jadi jangan malu-malu karena ini kesempatan luar biasa. Ada 4 speaker langsung, ada dari Belanda, ada yang dari Tangerang juga, langsung dari Sulawesi juga ada. Kepada Winta, there you go. Winta, sudah aku unmute, silakan Winta. Oke, thank you. Hai semuanya. Halo Winta, salam kenal. Selamat sore buat teman yang ada di Indonesia, and good morning maybe for those who in the Netherlands. I'm Winta, and I want to say hi to Julia at first because we've been talking through email about the MSM requirements before. So I want to ask one question. As we know that international students are very active and have a high critical thinking, and have you ever felt that you were not, and you were comparing yourself to your fellow students, that have experience background or maybe experience background than yourself? And so how do you motivate yourself to overcome that fear or pressure? Oke, Thank you. Winta ada pengen salah satu yang dijawab, apa maksudnya pengen ke salah satu speaker atau pengen semuanya bisa menjawab pertanyaannya? Boleh semuanya aja sih. Boleh semuanya. Oke, kalau misalnya boleh semuanya, aku akan langsung secara alphabetical order. Silakan Ade. Ya, ketika aku masuk MSM gitu dan masuk MBA deh. Anak-anak MBA itu ambi semua gitu. Nggak ada yang nggak ambi gitu. Mereka ngerasa superior semua gitu. Jiwa kompetisinya tuh kan keluar gitu ya. Sempet down banget gitu. Mungkin lebih ke jet lag aja sih gitu. Itu jet lag banget. Tapi again you will regain your confidence gitu, dan at some point ketika ada orang yang ngerasa lebih superior dan ngerasa lebih bisa gitu, dan ketika alasan dirimu benar gitu, apalagi terkait kenapa alasan lu A? Karena alasan A, jurnal ini ngomongnya ini, buku ini ngomongnya ini gitu. Makanya menurut saya ini begini seharusnya gitu.
ketika alasan kamu karena bukti ilmiah, ada buktinya, ada dasarnya, apapun orang yang lagi kamu debatin, diem gitu. So at some point aku akan bilang aku pun merasakan hal itu gitu. Kayak anjrit tuh orang dulunya marketing manager di perusahaan A gitu. Aduh, ini dia udah manajer di Deloitte, tapi kalau misalnya balik lagi, lah gue juga kemarin waktu pas di Indonesia ditawarin marketing director, tapi kenapa gue berasa bego banget ya sekarang gitu. At some point dirimu akan benar-benar ngerasa jadi bego, useful, kayak useless, tapi akan at certain condition gitu. Ketika kamu tahu selahnya, kalau aku pribadi ya banyak baca buku, banyak baca jurnal. Ketika orang lain ngomong tanpa dasar dan kamu ngomong dengan dasar, itu gain your confidence tuh, gitu. Dan satu lagi, sempat di posisi yang I'm nothing gitu. Tapi apa ya, itu tuh by nature kali ya, aku harus bilang gitu. Confidence-nya akan ke gain sendiri kok gitu, apalagi dengan sistem pembelajaran yang kalian tahu. Satu hal lagi yang paling penting adalah ketika kalian down, it's okay, tapi tetap ngerti kalau kalian lagi down. Tapi down kelamaan gitu. Percaya sama diri sendiri. Loh kemarin ini sih yang ketika kita tahu, mungkin ya aku pribadi badanku tuh kecil banget, teman-teman yang lain tuh gede, dan teman-teman yang lain tuh background pendidikannya tuh bukan pendidikan, background pekerjaannya tuh udah high level juga gitu. Tapi ketika itu at some point akhirnya aku percaya diri, kayak kemarin di Indonesia kenapa aku ngambil MBA lagi, karena aku tahu posisiku, aku ditawarin juga posisi udah director gitu. Itu sih yang mengingatkan aku kembali gitu, yang nge-gain my confidence gitu. Sempat down, sempat, nggak mungkin nggak gitu. Cuman bener-bener jangan pernah, boleh kalian down, tapi ingat lagi you have value, dan kenapa kalian sampai bisa sejauh ini, karena kalian percaya sama diri kalian sendiri, kalian bisa. Itu sih, itu yang leveling up my confidence sih. Yes, totally agree, because biasanya kalau lagi down hari ini aja, hey besok hari baru we have to better start new day, right? Okay, silakan Bernard. Hi, kalau dari aku ya, so from my point, you don't need to be worried because everyone have their own set of skill that they excel, right? So when you see the other person there, like my good friends actually from Italy, we have a different set of skill. His background is from a consultant for accounting consultant, and I'm from IT. So we just bring our unique skill to the party, right? To the class, and just be yourself, and don't be worried. Like everyone struggle there. Everyone struggle. Everyone have their own problem, and everyone's gonna overcome it at some point. And then last thing, don't be worried. All MSM staff, they're always going to be helping you guys. They're really open, they're really nice. And then if you have like a bad day, or you can like, you thinking like you cannot complete this report in time because some reason, you just go to your MSM staff and just explain it. They're gonna understand it. If you have right explanation, okay? Just don't like you party too hard and stuff, right? It doesn't make any sense that time. It's like that. So don't be worried. Everything's gonna be okay, and then just be yourself and enjoy the ride. It will be fun. Yeah, I also wanted to add from a staff point of view that students go through the all the admission procedure. That means that if they are admitted, it's because we believe they can do it. They went through the process, they got admission, so they are perfectly able to do the program, to finalize it, and to right. They have open door policy. That's why. Okay, Grace ada yang mau ditambahkan?
Iya, bagi saya secara pribadi, ya seperti yang saya katakan tadi, harus fokus kepada tujuan kita. Dan seperti saya yang mention sebelumnya juga, sebenarnya persiapan kita juga harus siap dan berani bayar harga sih bagi saya. Karena misalnya seperti saya, background saya psikologi dan saya nggak tahu sama sekali teori manajemen. Jadi kalau misalnya teman kita tuh untuk ke satu tujuan dia hanya jalan, kita tuh harus lari. Jadi usaha kita tuh harus lebih keras lagi. Karena semester pertama saya itu sejujurnya agak sedikit ekstrim teman-teman saya, karena mereka tuh bahkan ketika kita ujian tuh semuanya pada lost contact, maksudnya nggak mau dihubungin, nggak mau ke kamarnya, nggak mau apapun. Jadi emang highly kompetitif banget di MSM dan luar biasa. Jadi dan sebelumnya pun kalau misalnya ada materi-materi ya, jadi dosennya itu di sana sebelum kita masuk mata kuliah baru, dosennya itu udah jelasin ini buku yang harus pelajari, jurnalnya harus dibaca. Jadi kita harus benar-benar baca. Jadi bayar harganya itu lebih kepada waktu kita. Jadi misalnya mungkin kita di Indonesia bangun jam 7, karena kuliah jam 9, mungkin bangun jam 5 subuh lah. Belajar dulu sebelumnya untuk bisa tahu, jadi seperti itu. Jadi untuk meningkatkan level kita juga seperti itu. Karena di Belanda sendiri pun kita emang benar-benar dituntut untuk mandiri, termasuk dalam hal belajar, seperti itu. Karena bahkan dengan sesama teman-teman Indonesia pun biasanya kompetitif juga sih, seperti itu. Jadi teman-teman saya itu yang pada saat 2017 itu sangat teramat luar biasa lah. Ya makanya saya bisa bilang pelajaran kehidupan saya banyak belajar lah, sekolah kehidupan lah. Really, Grace? Iya. Oh man. Iya, soalnya teman-teman malah pada nanya, skornya berapa? Terus emangnya mereka pikir saya pinter banget atau mau ngebanding-bandingnya atau gimana ya? Dan emang support system kita keluarga itu penting banget. Iya. Dukungan dari keluarga dan teman-teman yang lain. Saya juga sebelumnya kenapa saya ke Belanda juga karena teman saya juga banyak yang di Belanda. Pada saat itu saya pernah ikut kegiatan internasional di Bali. Itu lebih kepada kegiatan gereja sih. Tapi dari situ teman-teman saya banyak dan mereka juga ngebantu saya waktu kuliah di Belanda dan saya juga ada keluarga di Belanda seperti itu. Jadi emang penting banget. Dan kehidupan sosial kita tuh penting. Jadi kita nggak hanya belajar toh, tapi kita juga harus bergaul dengan teman-teman kita. Ya minimal lah jalan-jalan kaki keliling Maastricht, 30 menit ke kota, jalan kaki, ngeliat-ngeliat pemandangan. Ya seperti itulah yang nggak ada di Indonesia, meskipun bangunannya tua-tua, kuno-kuno semua. Tapi itu nggak ada yang kita bisa lihat di Indonesia. Iya, seperti itu. Itu Nadira ketawa banget tuh. Iya tuh, silakan deh Nadira nih. Sekarang giliran Nadira. Silakan Nadira. Kak Grace kayak curcol ya. Ya, ini summary aja sih. Intinya, kuncinya ya tadi yang kata Mbak Ade, pede aja. Karena memang pasti di sini kalau ngeliat teman-teman kita, kok kayaknya jago-jago banget public speaking-nya, setiap dosen ngomong apa langsung ada yang tunjuk tangan apa segala macam, kan kita kayak insecure gitu ya. Itu tapi sebenarnya udah pede aja, kalau mau tanya aja, kalau kita ngerasa itu kayaknya nggak bener langsung ngomong aja. Soalnya kalau kita di Indo balik lagi biasanya kan suka kayak kira-kira pertanyaan gue relevan nggak ya? Ini pertanyaan bodoh nggak sih atau segala macam. Sumpah itu just go ahead, karena apa ya, di sini nggak ada namanya pertanyaan salah ataupun pertanyaan nggak penting, karena itu semua tuh dosen tuh juga walaupun kita pertanyaan apa itu nggak ada yang kayak bilang kan tadi saya udah jelasin, itu sama sekali nggak ada. Karena banyak banget teman-teman yang kayak gini. Pas saya perhatiin, kok dia nanya itu lagi ya? Padahal kan tadi udah dijelasin. Coba kalau di Indo kayak, enggak, gue nggak mau nanya. Kan tadi udah jelasin. Itu sama sekali nggak. Itu dosen pasti akan sangat amat dengan senang hati menjelaskan kembali dari awal. Jadi sama sekali nggak perlu khawatir. Betul. Gitu sih kalau dari aku. Because we do respect everybody's opinions, questions, and everything. Lagi-lagi betul-betul menghargai apa yang ingin kita sampaikan. Ya, mudah-mudahan Winta bisa terjawab. Terima kasih atas pertanyaannya, dan aku akan membuka satu sesi pertanyaan untuk terakhir kalinya. Jadi sebelum pada raise hand, sebelum kelupaan nih, aku pengen menunjukkan ini titipan dari Grace ya. Tadi Grace sudah bilang sama Molly, nah ini ada foto-foto yang bisa di berikan kepada teman-teman untuk melihat. Nah, ini adalah situasi, jadi pada Grace ini pas lagi belajar ya Grace ya, di kelas ya? Iya, di kelas. Jadi yang sebelah kanan tuh semester pertama kompetitif banget, yang semester kedua itu ya udah
lumayan lah bisa survive. You can see me there. Yes, I can see you over Ya, there. Bernard tuh yang paling depannya tuh, yang sebelah kanan. Betul, kelihatan banget. Agak berbeda ya Bernard ya dulu sama sekarang ya. Yeah, I'm gain weight here. Enjoying a lot of good food. I know, right? Jadi ini kelihatan banget nih buat teman-teman yang hadir di sini berbeda warga negara ya, dan menjadi Ya. sesuatu keindahan tersendiri buat saya dan juga buat teman-teman yang lain, karena kita bisa berteman setidaknya nih ya, tidak hanya dari Indonesia saja tapi dari beberapa teman negara-negara yang lain ya. Nah, foto selanjutnya ini waktu itu sebagai student life ya. Ini ada Grace, bisa ceritain sedikit ini kayaknya di Festival Bunga ya Grace ya? Iya, di Keukenhof. Jadi jadi yang saya bilang teman-teman saya yang waktu saya ikut kegiatan di Bali itu, yang teman dari saya ini yang jemput saya, kita refreshing jalan-jalan ngeliat bunga lah. Jadi bagi teman-teman nanti kuliah, emang mungkin di Belanda bakalan kompetitif, tapi kita harus ikut juga dengan kehidupan sosial, bergaul dengan teman-teman yang lain, seperti itu. Dan salah satu teman saya sebelah kanan ini teman saya yang dari Jepang datang kunjungin saya. Jadi emang mungkin bakalan berat ya kuliahnya, tapi pasti dilaluin lah dengan berhasil, seperti itu. Ya, jadi jangan lupa bergaul, jangan hanya belajar ataupun kerja, tapi harus bergaul juga, seperti itu. Ya, menikmati hidup lah. Iya. Pasti ya. Oke, nah jadi itu tadi foto juga aku sudah share dari Grace. Nah, untuk pertanyaan terakhir, sesi terakhir sebelum kita sudahi sesi dari Q&A, apakah ada yang mau bertanya lagi kepada para speakers ataupun ada yang ingin bertanya kepada Julia, Inka ataupun Steph? Sangat dipersilahkan. Apakah ada yang mau raise hand? Kenapa, gimana Dera? Ini sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, boleh ini nggak? Saya mau nambahin, ada pertanyaan dari Naya. Boleh, silakan. Mengenai how was the teaching and learning process in Netherlands during this pandemic? Okay, I just want to share ya. Ini MSM is so special, dia kayak careful banget. Selama pandemi ini, waktu kita dari bulan September sampai Desember, kan kita masih bertatap muka. Ini mulai dari protokol kesehatannya aja ya. Ini dari masuk, pokoknya sudah hand sanitizer apa segala macam. Kita juga harus mandatory pakai masker selama di lorong-lorong kelas. Di dalam kelas pun kita pakai masker, tapi boleh lepas juga. Sama selama pandemi ini kita dikasih free lunch dari MSM. Yes, they provide us with a free lunch. Dan untuk teman-teman Muslim, itu kita bisa request juga, misalnya saya mau vegetarian, atau saya nggak makan daging, atau segala macam. Kalau yang memang vegetarian bisa request segala macam. Terus sama dari mulai Mei ini kan dibuka lagi ya, KBM-nya, kegiatan belajar mengajarnya dalam 1 minggu, sekolah itu boleh nerima murid selama 1 hari. Dan kita itu di-provide sama MSM self-test. Jadi kita dikasih setiap minggunya, jadi sebelum kita masuk kelas itu kita kayak diwajibin untuk kayak self-test dulu gitu. Jadi walaupun kita masuk ke kelas, kita masih ngerasa safe lah gitu. Maksudnya seperhatian itu gitu loh. Yes. Dan juga MSM itu kalau menurut saya termasuk ini ya, kayak mereka tuh sering kayak ngasih goodie bag. Waktu winter break, kita tuh sebelum pas hari terakhir kelas, kita kayak dikasih bawa pulang parcel 1 box isinya tuh coklat, sampai gelas buat bikin hot chocolate, krim apa segala macam. Terus waktu kayak sebelum masuk waktu orientation week, kita dikasih 1 goodie bag yang isinya kayak ada tumbler, voucher belanja sampai kayak gitu. Maksudnya aku bisa dapat mungkin, Adira. Maybe you can ask Julia or Inka for that big goodie bag during winter break. Could you please send me some? the token, yeah. So Nadira is talking about the winter break a goodie bag, and also how MSM treats during the pandemic situation. So that is really nice. And then could you please put my name on it? Oke, saya ada pertanyaan dari Ade. Ade mau menambahkan? Silakan Ade. Aku mau nambahin satu hal gitu. Di sini juga kan kita ngelihatnya MSM sama Nufik Meso.
you guys doing really good work gitu. Thank you. Unbelievable. Nah, terus kayak jangan lupa juga gitu, PPI itu ngebantu banget. Kedua, aku tuh kemarin sempat kena COVID gitu, dan kondisinya aku udah alumni kan, udah bukan lagi pelajar. Aku kontak ke KBRI, dan KBRI itu ngebantu banget loh, meskipun aku udah alumni gitu ya. Bahkan sampai atas pendidikannya itu telepon, hubungin tiap hari dan ngasih bantuan logistik gitu. Jadi ketika kalian di Belanda jangan takut, karena pertama, kampus ada untuk kalian, MSM is always be there for you. Second, itu kalau ada apa-apa bisa juga hubungin Nufik Neso sebenarnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Ketiga, PPI itu solid banget. Keempat, jangan pernah lupa kalau KBRI itu ngebantuin kalian banget. Aku juga ya pernah tanya ke beberapa KBRI yang bukan temanku di KBRI yang lain gitu, dan agak sedikit berbeda. Aku nggak kesana ya, aku nggak tahu kondisinya di mana di negara lain seperti apa, tapi KBRI di Belanda itu benar-benar ngebantu gitu. Jadi ada 4 alasan yang lumayan kuat untuk kenapa Belanda sih, ya kampusnya, ya Nufik Nesonya, yang ketiga PPI-nya, yang keempat KBRI-nya sangat mendukung, itu sih. Thank you so much, Ade, for your kind words. Ya, terima kasih banyak. Well, anyway, pertanyaan juga sudah diajukan. Tadi Nadira juga sudah menyampaikan pengalaman sebagai pelajar yang studi dalam masa pandemi juga sudah disampaikan. Sebelum kita sudahi sesi kali ini, Molly akan share untuk polling. Jadi kepada para partisipan, silakan untuk mengisi polling ini, karena ini sangat membantu sekali kelangsungan acara kita. Dalam artian kita akan terus memperbaiki diri setiap sesinya untuk lebih baik lagi. Dan tentunya kepada seluruh speakers, to all the speakers and also to colleagues from MSM, Julia, Inka, and also Steph, thank you so much for being here, because finally we had this session, and also we can talk to each other and discuss about studying in the Netherlands, especially for business and management study program. So once again, for Nadira, Bernard, Ade, and also Grace, thank you again, dan mudah-mudahan sehat selalu. And also for Julia, Inka, and also Steph, is there anything that you want to add? Just to say thank you for those of you that have been here today. And Julia already earlier mentioned our email addresses in the chat. We'll just quickly type them. So if you have any questions. Yeah, I'm typing our email address already. So feel free to send us any other question you might have to those email addresses. Iya, terima kasih semua. Thank you. Mudah-mudahan tahun ini bisa ke sini. Siti Haura mulai ke sini juga tahun ini. Terima kasih. Thank you so much. Oke, lagi-lagi buat teman-teman yang sudah hadir di sini, nanti untuk pemenang juga kami sudah mempunyai datanya, karena kalian juga sudah mendaftar, dan juga akan kami segera kirimkan email setelah acara ini selesai, dan hadiah juga akan langsung kami kirimkan ketika sudah membalas email tentang alamat pengiriman. Dan untuk kepada semua speakers, once again thank you so much, sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi dengan kesempatan ya. Nanti juga Grace sama Nadira juga pasti nanti akan aku kontak lagi ya, karena kita punya satu sesi spesial about RTS. And then Julia, Inka, and Steph, once again, thank you so much. Well, we are hoping that you can travel to Indonesia, but we don't know when. Hopefully very, 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 very soon. Okay? Yeah. So you guys take care over there, and then I'll see you very soon. Yeah. Bye. Have a nice evening. Bye, have everyone. a great weekend. Thank you. Bye. Thank you, Mr. Molly. Bye. Thank you so much. Thank you. Stay safe. Bye. Molly. Bye. Terima kasih semuanya.